Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam kesempatan ini, saya mengetengahkan kepada kita tema renungan pagi hari ini, yaitu hal berdoa bagian kedua. Saudaraku, penting sekali kita memahami sikap kita berdoa, karena Alkitab mengajarkan kita untuk dapat kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena doa adalah suatu wilayah di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu yang kita inginkan dan mohonkan kepada Tuhan. Untuk itu perlu perhatian khusus untuk boleh kita memahami sikap yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab, bahkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dalam kesempatan ini saya mengambil renungan ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam nats ini saya membagi 3 bagian untuk boleh kita lebih mudah mengerti daripada apa yang dikatakan oleh nats ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana sikap kita untuk berdoa. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana cara menyampaikan doa kita. Dan yang ketiga adalah cara Allah menjawab doa kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam sikap hati kita pada saat kita berdoa, maka Tuhan Yesus berkata jangan seperti orang munafik. Orang munafik adalah orang yang pura-pura, orang yang bermain drama, atau hipokrit yang memerankan sesuatu hal yang bukan perannya sendiri. Mereka seolah-olah beribadah, tetapi sesungguhnya jauh persekutuan dengan Tuhan. Di dalam nats yang lain pernah Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan berkata, mereka memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripadaku. Ya, orang munafik itu suka berpura-pura. Mereka suka mempertontonkan apa yang mereka kerjakan supaya dipuji orang. Saudaraku, motivasi orang munafik suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan ingin untuk merendahkan orang lain, suka menghakimi dan menganggap dirinya paling benar. Dan sikap inilah tidak disukai oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Namun dalam nats ini juga perlu kita pahami, bukan berarti kalau kita berdoa di rumah ibadat dan berdiri tampil di depan orang untuk berdoa adalah salah. Tetapi yang salah dalam hal ini adalah motivasi untuk dilihat dan dipuji orang. Dan sikap ini harus kita jauhkan di dalam doa kita. Kitalah yang mengerti sikap hati kita, kita yang mengerti motivasi kita. Namun demikian kita tidak boleh menjadi hakim bagi orang lain. Hanya Tuhan dan orang yang berdoa, itulah yang mengetahui motivasinya. Yang kedua adalah cara kita menyampaikan doa kita. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan ini di dalam ayat yang ke-7. Dia berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, orang yang tidak mengenal Allah itu adalah menganggap doa seperti mantra yang boleh diucapkan dengan berulang-ulang. Mereka menganggap bahwa doa mereka bila diulang-ulang didengar oleh Tuhan. Sama seperti Nabi Baal pada waktu berjumpa dengan Elia. Saat mereka ditantang oleh Elia untuk mempersembahkan korban bakaran.
yang boleh saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Nabi Baal itu memanggil Allahnya, yaitu Baal, dengan berulang-ulang, "Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami." Dan doa itu diulang-ulang sampai lewat tengah hari. Boleh saudara baca di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Cara menyampaikan doa seperti begini tentulah tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu. Sebenarnya doa permohonan kita itu adalah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Dia mengerti. Dia sangat peduli terhadap doa kita. Nggak perlu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebab firman Tuhan yang berkata, Allah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab yang terpenting adalah bagaimana engkau menghidupi kebenaran Allah itu dan melakukannya setiap hari. Yang ketiga adalah cara Allah menjawab doa kita. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 yang berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Artinya bahwa Allah menjawab doa kita bila kita dengan tulus, hati yang murni. Tidak perlu orang lain tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Ceritakanlah kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Milikilah motivasi yang benar, yaitu hanya untuk memuliakan Dia. Bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya orang lain melihat kita lebih rohani dari mereka, tetapi hatimu yang terangkat di hadapan Tuhan dengan motivasi yang benar. Tuhan sangat mengasihimu, itulah sebabnya Dia rindu engkau berdoa di tempat yang tersembunyi tanpa orang tahu. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Ia tidak boleh dinomorduakan. Dia yang terutama dan yang pertama dalam hidupmu. Dan bila Ia dijadikan yang terutama dan yang pertama, maka Ia sangat berkenan. Cara Allah menjawab doa kita yang kedua adalah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8. "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Saudaraku, ini penting sekali kita ingat bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Ia mengerti apa yang kita perlu dan kita butuhkan. Kita tidak perlu mengajarkan Tuhan tentang hal yang baik, karena Dia memang Allah yang baik. Untuk itu kalau kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Bapa yang luar biasa, kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini bila kita sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia tidak peduli dengan keadaan apapun yang engkau alami saat ini, asalkan hatimu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ia berkata, "Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Imanmu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.